Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal yang namanya dalam tanda kutip pengetahuan umum bahwa mesin dihasil itu lemah. Ya, sampai sekarang masih ada aja yang berpikir seperti itu. Dihasil itu lemah, lebih lemah daripada yang lain. Jadi bahkan kalau untuk beli motor, orang jadi ragu-ragu beli motor Yamaha. Terus pendapatnya bahwa mesin Suzuki, mesin Honda Beat, ya kita nggak ngomong yang kelas tinggi karena kelas tinggi orang tahu itu lebih ringkih ya. Jadi dari sisi kekuatan pendapatnya adalah mesin yang bukan bukan dihasil itu lebih kuat, lebih tahan daripada yang mesin dihasil. Mesin dihasil itu pasti kena vampir oli. Salah ya, salah. Jadi yang namanya mesin mesin non dihasil, mesin yang silinder atau yang baja ya, yang besi atau baja, itu juga lemah. Jadi ketika diomongkan bahwa mesin dihasil itu rawan vampir oli, sementara yang non dihasil itu tidak rawan vampir oli, itu salah ya, salah. Yang benar adalah mesin non dihasil pun rawan vampir oli, dan sudah banyak ceritanya. Jadi vampir oli sendiri kalau di motor Honda bisa terjadi cepat ya, nggak harus nunggu 10.000. Bahkan dari beberapa kasus ada yang 1.000 km sudah vampir oli. Ya tentu nggak semua ya, karena memang nggak semua orang berada di dalam kondisi yang ya dalam tanda kutip ekstrim. Ekstrim di sini ya sebenarnya bukan ekstrim sekali ya. Ekstrim di sini artinya adalah mereka yang hidupnya di daerah panas, apalagi yang pemakaiannya lama, atau yang pemakaiannya jarak jauh, atau yang pemakaiannya kencang. Kencang di sini artinya lebih dari 50 km per jam. Jadi kencang itu nggak selalu di atas 80 ya. Kencang di sini dalam artian RPM-nya cukup tinggi. Karena ya kendaraan sekarang RPM 6.000 itu harusnya sudah dianggap tinggi. RPM 6.000 itu ya sebenarnya sudah mulai dari kecepatan 40 sudah RPM 6.000. Kalau ke jalan sudah 60 sudah menginjak ke 7.000. Itu RPM sudah termasuk tinggi ya kalau kondisi sekarang. Mereka-mereka yang nggak mengalami problem itu terutama untuk mereka-mereka yang jalan di daerah dingin atau jaraknya cuma pendek-pendek, jadi jarak tujuannya cuma 2 kilo, 1 kilo gitu. Pakainya sebentar-sebentar, mesin sering mati. Terus ya pelan-pelan, misalnya jalan cuma 20-30 km per jam gitu. Jadi untuk mereka-mereka yang ya dapat daerah yang nggak enak, hidup di tempat yang situasi ekstrim, ya untuk mereka-mereka yang berada di tempat ekstrim ini, walau kendaraannya bukan dihasil, masih tetap aja akan mengalami vampir oli, masih tetap saja mengalami fuel dilution. Ini juga menyebar pada mobil ya, fuel dilution, vampir oli itu juga terjadi pada mobil. Jadi cerita oli cepat habis itu bukan cuma karena oli yang terlalu encer, tapi juga karena kendaraannya sudah mengalami vampir oli. Tadi ada yang ngomong bahwa kalau di mobil nggak ada ya yang mengalami fuel dilution. Ya sebenarnya salah ya, karena ya
kondisi oli warnanya gelap itu sebenarnya juga salah satu ciri mengalami fuel dilution. Jadi fuel dilution itu bikin oli encer. Karena oli encer, oli jadi rusak. Nah kalau oli rusak, warnanya jadi hitam. Jadi fuel dilution itu mungkin dianggap tidak terjadi ya, karena ternyata ketika di drain olinya sudah gelap. Padahal kalau ganti olinya misalnya lebih cepat 500 km, 1000 km, bisa jadi akan kelihatan bahwa oh olinya sudah jadi hijau. Ya kadang juga beberapa menggunakan bensin yang warnanya tidak biru, tidak hijau. Jadi ketika mengalami fuel dilution nggak kelihatan. Itu bisa saja. Ini kita ngomong kendaraan baru ya, mobil baru, motor baru. Nggak cerita kalau mobil lama, motor lama ya. Beda lagi ya. Yang juga orang itu punya persepsi itu adalah mesin dihasil itu pasti cepat mengalami vampir oli. Ya sebenarnya enggak juga. Enggak juga. Karena yang namanya vampir oli itu terjadinya bukan karena piston atau silindernya lemah. Terjadinya karena piston karena oli itu tidak bisa melindungi piston dan silinder dengan baik. Jadi ketika terjadi aus, itu jangan dilihat piston dan silindernya lemah, tapi harus dilihat sebagai itu pelumasannya nggak berlaku, nggak berjalan, nggak melindungi dengan baik. Jadi ketika ada terjadi vampir oli atau fuel dilution, yang harus disalahkan sebenarnya adalah olinya. Nah ini ya yang jarang sekali dilakukan, karena kalau sampai ada kendaraan fuel dilution, ada vampir oli, yang sering dilakukan adalah hardware-nya. Padahal salah satu kontributor itu adalah olinya. Mesin sebaik apapun ya, kalau olinya buruk, ya dia pasti akan mengalami keausan. Walau itu sudah nikasil, walau itu sudah keramik lah, ya bakal mengalami keausan. Cuma memang kalau keramik, kalau nikasil, ausnya akan jauh lebih sedikit daripada yang aluminium. Jadi ketika ada kasus seperti itu, maka yang harus dibenahi pertama itu bukan dari hardware-nya, tapi dari olinya. Orang juga biasanya nggak sadar ya, ganti ya dari misalnya dari Yamaha Mio atau NMAX, ganti silinder. Nah setelah ganti silinder itu jadi nggak mengalami vampir oli lagi ya. Sebenarnya ini ada perubahan tertentu ya yang tidak terjadi kalau misalnya motornya Honda atau motornya Suzuki. Apa itu? Karena biasanya kalau yang silinder baja, silinder besi untuk Yamaha itu pakai merek aftermarket. Biasanya merek NPP ya. Ada satu hal khusus di NPP yang bikin berbeda daripada silinder pabrikan, dan ini yang penulis tahu ya. Karena kalau kasusnya di Honda, dia mengalami oli cepat habis, karena di Honda nggak ada istilah vampir oli, yang ada istilah oli cepat habis. Itu tetap saja di umur 10.000 km olinya cepat habis lagi. Penulis sering lihat cerita seperti itu di Facebook. Ya nggak akhir-akhir ini sih, tahun lalu, tahun sebelumnya gitu ya. Penulis sering lihat cerita seperti itu di Facebook. Sudah ganti silinder sama-sama buatan AHM-nya, tapi
kena lagi. Jadi misal kalau di grupnya ojek ya setiap 10.000, setiap berapa ribu gitu harus ganti. Jadi misalnya umurnya motornya 50.000, dia ngomong 3 kali ganti silinder atau berapa kali ganti piston, seperti itu ceritanya. Nah, ini tidak terjadi untuk mereka yang ganti dari diasil ke baja. Kenapa? Karena di merek NPP atau merek aftermarket lain, silindernya itu ada crossheads, ada guratan-guratan menyilang. Guratan-guratan menyilang ini sangat membantu meningkatkan kemampuan oli untuk melapisi permukaan logam dengan baik, membuat oli itu jadi lebih mudah nempel di permukaannya. Karena oli lebih mudah nempel di permukaannya, perlindungan terhadap dinding silindernya lebih baik. Dan juga secara kualitas, merek aftermarket seringnya lebih baik daripada merek AHM. Jadi dari dinding silinder kualitas materialnya lebih baik. Terus dari sisi finishing, crossheads-nya membuat dinding silinder bisa lebih awet karena oli itu akan lebih bertahan lama. Jadi kemudian bila ada cerita, oh saya motornya diasil, terus ganti silindernya dengan yang besi bisa awet. Nah, itu cuma berlaku karena yang dipakai itu bukan merek AHM. Sementara kalau yang dipakai itu AHM pasti akan terulang lagi, mesti akan oli cepat habis lagi. Ya sebenarnya istilahnya vampir oli, tapi karena pemilik Honda itu sepertinya anti banget dengan sebutan vampir oli, gak disebut vampir oli. Padahal ya aslinya podo-podo vampir oli. Ya sebenarnya solusi utama itu adalah olinya harus dibenahi mulai dari awal. Kalau motor itu sudah pernah sekian ratus kilometer menggunakan oli orisinil, gak iso dah. Itu wes sudah potensi rusak wes. Jadi benar-benar harus mulai dari 0 kilometer ya. Mulai dari 0 kilometer harus sudah pakai oli yang bagus. Oli yang kekentalannya sesuai. Ingat bahwa rekomendasi kekentalan oli itu didapat dari uji coba yang dilakukan di Sapporo kalau untuk Honda ya. Kalau untuk Yamaha nanti, tapi ya tetap sama-sama di Jepang. Nah, kalau suhu daerahnya nggak sama kayak Jepang, suhu daerahnya lebih panas dari Jepang, ya jangan pakai kekentalan sesuai rekomendasi. Ya ingatlah bahwa kita nggak pernah dengar pabrikan itu melakukan uji cobanya di Indonesia. Pengembangan mesin pasti ceritanya di Jepang. Kan ya aneh toh, karena yang namanya kondisi di Indonesia kan kondisinya beda dengan Jepang. Jadi kalau memang ya seperti itu ceritanya, ya kita harus ya pinter lah, pakai oli yang lebih kental. Kalau daerahnya pinggir pantai ya pakai 20W 50. Baru kalau daerahnya yang sudah dekat-dekat gunung pakai 10W 40. Tentu kalau sudah dingin-dinginnya ya daerah di termasuk puncaknya ya pakai 10W 30 atau 0W 20 sekalian. Kalau mau meningkatkan kemampuan oli ya, mengurangi asak-asak lah ya. Jadi yang penulis amati kalau suara mesin asak-asak maka itu tanda bahwa ada keausan pada piston dan silinder. Untuk mengurangi asak-asak, kalau nggak mau aneh-aneh, pakai oli diesel. Oli diesel yang standar lama tentunya ya, karena yang standar baru dirancang untuk yang ya bensin sulfur rendah. Biasanya itu kasar ya kalau oli diesel baru. Jadi yang standar lama yang
halus. Kalau standar lama ya contohnya Mediterranean Bio, Meseran B40 drum. Ada SPC SDM tapi ya entah apakah bisa dapat SPC SDM sekarang. Kalau mau campur ramuan ya, yang pertama perlu dicoba adalah minyak goreng kalau untuk RP menengah. Kalau mau pelan-pelan sekali, kalau di motor, oli samping, Evolve 2T atau Gasoli G1000 botol hitam, Evolve 2T yang botol hijau. Terus kalau memang problemnya adalah oli yang terlalu encer, bisa campurkan juga dengan minyak silikon, tapi wajib merek Shin-Etsu yang 1000 CPS. Entah apakah yang kekentalan lain aman atau enggak, tapi minim itu ya. Jadi itu ya solusinya ya. Ya boleh silakan pakai Steliron, tapi ya yang 3 itu tadi yang minimalnya apa. Toh ketiganya itu ya bisa pilih salah satu, nggak mahal lah ya, karena pemakaiannya juga cuma sedikit. Olinya kalau mau yang beli online cukup gampang ya Feeder All yang 20W50. Orangnya saya 40 beli di Makmur Lucky Store. Terus Win Formula Car ya cari saonoe, karena Win Formula Car sudah langka. Oh maneh ya itu ya kira-kira ya. Jadi kalau memang pingin mesinnya aman, itu dari awal pakai oli yang bagus. Cerita pindah dari diasil ke non diasil itu jadi awet karena mereknya ya, karena pakai merek NPP bukan merek AHM lagi. Karena kalau dari ceritanya yang ganti silinder ke AHM ya masih saja bakal tetap kena Vamper oli, walau mereka nggak akan sebut sebagai Vamper oli, mereka nyebutnya sebagai oli cepat habis. Nah kalau fuel dilution sendiri, kita masih tetap aja lihat kasus fuel dilution di grupnya Honda, baik dari Honda yang cc kecil ataupun yang cc agak besaran 150 atau 160. Jadi kalau sering berkunjung ke grup Facebook Honda 160 mau PCX 160, Vario 160, ADV 160, Stylo, Vario, ADV, Boes kok diulang-ulang. Itu kita bakal lihat ada aja cerita fuel dilution. Pakai Pertamax turbo, oke, tapi larang. Pakai Pertamax, fuel dilution parah. Pertalite, tenaga agak ono, tapi fuel dilution berkurang. Kayak gitu ya ceritanya biasanya. Nah, fuel dilution sendiri sudah ciri awal mesin sudah aus, yang kalau sudah parah bakal terjadi Vamper oli. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.